Ketua Umum MUI, Kiai Haji Anwar Iskandar bikin pernyataan yang layak diapresiasi. Dia tegasin pendirian rumah ibadah adalah hak konstitusional setiap warga negara pada 7 Agustus lalu. Pendirian rumah ibadah katanya nggak seharusnya jadi sumber polemik, apalagi alasan menghalangi orang beribadah. Mendirikan tempat ibadah itu bagian dari UUD 1945. Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan beribadah, ucapnya. Hak itu dilindungi undang-undang, lanjutnya. Pernyataan ini dia sampaikan setelah maraknya kasus penolakan rumah ibadah di berbagai daerah. Termasuk di Kota Kediri, yang pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan tertunda cuma karena dianggap belum memenuhi syarat administratif. Anwar juga singgung soal aturan pendirian rumah ibadah yang termaktub SKB 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Aturan itu katanya dibuat supaya adil dan menjaga keharmonisan sosial. Sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam SKB 2 Menteri, pembangunan rumah ibadah harus jalan, ujarnya. Dia tekanin pentingnya kearifan lokal dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, FKUB hadir untuk menjembatani dinamika masyarakat di tiap daerah. FKUB juga harus pastiin proses pembangunan rumah ibadah berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Tapi dia juga kasih peringatan, jangan cuma bangga dengan predikat toleran. Kota Kediri memang sempat masuk 10 kota paling toleran versi Setara Institut tahun 2023. Tapi menurutnya predikat itu cuma simbol. Yang penting adalah kesadaran untuk hidup rukun di negara bangsa ini, katanya. Dia juga tegasin semua orang beragama harus diberi kesempatan membangun rumah ibadahnya. Itu hak esensial, ucapnya. Tidak boleh dilarang, kecuali ada hal-hal yang benar-benar mengganggu secara konkret, tambahnya. Di momentum 80 tahun Indonesia Merdeka, dia ngajak semua pihak menjaga persatuan. Perbedaan bukan alasan pecah, tapi kekuatan untuk melengkapi bangsa. Apa yang dikatakan Ketum MUI ini keren banget. Dia sadar soal pentingnya hak memiliki rumah ibadah. Dia juga sadar hak itu harus dilindungi dan gak boleh dihalang-halangi. Sayangnya, pandangannya yang sangat terbuka soal kehadiran gereja dan rumah ibadah umat agama lain gak didengar umat. Realitas di lapangan, kasus penolakan gereja masih sering terjadi. Contoh paling baru, rumah doa Immanuel di Garut ditutup paksa. Jemaat dipaksa berhenti ibadah, bahkan penginjil Dani Gunawan disuruh tanda tangan perjanjian meninggalkan rumah doa yang sudah berdiri sejak 2010. Akibatnya, jemaat harus menempuh perjalanan 3-4 jam untuk beribadah. Ada juga kasus penolakan gereja HKBP Philadelphia di Bekasi. Mereka punya tanah dan sertifikat resmi, menang gugatan hukum sampai inkrah, tapi jemaat tetap nggak bisa beribadah di gereja sendiri. Mereka terpaksa beribadah di